selamat pagi anak-anak yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini Pak Guru sedang ada di gereja. Nah, hari-hari ini gereja banyak yang kosong karena pandemi COVID-19. Banyak ibadah-ibadah yang lalu kemudian beralih di rumah masing-masing. Nah, pertanyaannya bagi kita, sebetulnya ibadah itu apa? Dan ibadah yang sejati di hadapan Tuhan itu ibadah yang bagaimana? Apakah hanya ibadah yang kita lakukan di gereja atau yang lain? Nah, mari kita bersama belajar hari ini di tema kita, ibadah yang sejati. Anak-anak Tuhan yang Pak Guru kasihi, seperti yang Pak Guru sampaikan di awal tadi, bahwa di semester pertama kelas 6 ini, kita akan memulai pelajaran pendidikan agama Kristen dengan mencoba untuk memahami tentang ibadah yang sejati. Nah, apa ya yang kira-kira kalian pikirkan ketika kalian mendengarkan kata ibadah? Apa ya ibadah itu? Ya, seperti gambar ini, seringkali kita memahami ibadah itu lalu kemudian merujuk kepada kegiatan, ritual, berdoa, memuji nama Tuhan, membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang kita lakukan di gereja. Namun, apakah memang hanya demikian yang biasa kita sebut sebagai ibadah? Anak-anak, ibadah sering diartikan secara sempit hanya sebatas pergi ke gereja setiap hari Minggu, berdoa, memuji nama Tuhan, bernyanyi bersama, baik di dalam kebaktian maupun di dalam paduan suara. Lalu kemudian juga ibadah seringkali dipahami sebagai kegiatan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari pengertian-pengertian ini memang tidak ada yang salah. Ya, ibadah berarti pergi ke gereja, berdoa, memuji nama Tuhan, dan juga mendengarkan kitab suci. Tetapi kalau kita mau belajar lebih dalam, bahwa pengertian-pengertian ini hanyalah pengertian yang sifatnya sangat sempit, yaitu ibadah dimengerti hanya sebagai ritual, ritus, kebaktian, peribadatan yang ada di dalam gereja. Mari kita lihat, kata ibadah berasal dari bahasa Ibrani, yaitu abodah. Abodah berarti bakti, hormat, penghormatan, suatu sikap mengakui dan menghargai Tuhan yang disembah. Dari kata ini dapat kita pahami bahwa ibadah tidak hanya ritus atau upacara keagamaan, ritual, kebaktian yang kita lakukan di dalam gereja, tetapi juga bisa kita pahami bahwa ibadah itu berhubungan dengan sikap hidup kita sehari-hari di luar gereja. Jadi dapat diartikan dari pengertian-pengertian tadi
bahwa ibadah merupakan ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian, dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi, memelihara, dan menyelamatkan kita. Sementara untuk ibadah sejati berarti bahwa ibadah sejati itu berjalan dua arah. Arah yang pertama, bahwa ibadah sejati selalu terkait dengan ritus, ritual keagamaan yang kita lakukan di gereja, yaitu ketika kita berdoa, kita memuji nama Tuhan, kita membaca Alkitab, dan kita merenungkan firman-Nya. Nah, sisi yang kedua, ibadah sejati selalu terkait dengan aksi nyata, ya, tindakan kita melakukan perintah Tuhan yang kita dapatkan di dalam ritus dan kita lakukan di luar gereja. Itu artinya bahwa ibadah sejati itu seperti dua sisi mata uang. Ritus di dalam gereja, ritual keagamaan yang kita lakukan di gereja selalu terkait dengan apa yang kita lakukan di luar gereja. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan. Orang mau melakukan sesuatu yang baik mesti didasari oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan melalui ritual. Sementara ritual juga selalu terkait dengan aksi nyata. Jadi orang yang pergi ke gereja, ya, berdoa memuji nama Tuhan, tetapi tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari di luar gereja, maka bisa dipastikan bahwa mereka sedang tidak menghayati dan tidak melakukan yang namanya ibadah sejati. Nah, harus dipahami demikian ya anak-anak. Kalau kita ke gereja, maka kita harus menjadi semakin terarah hidup kita kepada Tuhan, semakin melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup sehari-hari. Demikian juga aksi nyata yang kita lakukan di dalam hidup sehari-hari, setiap kebaikan dan cinta kasih kita harus didasarkan pada ritual yang kita lakukan di gereja supaya kita tidak terjatuh pada kesombongan dan pada pengagungan terhadap diri kita sendiri. Mari kita lihat di dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai 27. Kira-kira wujud nyata ibadah yang sejati itu seperti apa? Mari kita baca bersama-sama. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Dari sini kita bisa melihat bahwa wujud nyata ibadah yang sejati itu yaitu ketika kita mampu mengekang lidah kita, setiap perkataan, tutur kata yang keluar dari mulut kita harus kita jaga betul-betul. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu yang kotor, yang tidak baik, dan
yang tidak membawa damai sejahtera kepada orang lain. Maka hati-hati dengan lidah dan ucapan kita. Dan juga bahwa ibadah yang sejati menurut Yakobus yaitu dengan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda. Ada banyak di sekitar kita orang-orang yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan uluran tangan kita. Maka ibadah yang sejati senantiasa menyediakan diri, berempati untuk menolong, peduli terhadap kondisi di sekitar. Juga kita bisa melihat wujud nyata dari ibadah yang sejati yang tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 1. Nanti ini menjadi ayat hafalan anak-anak, maka jangan lupa nanti dihafalkan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tadi Pak Guru beri warna merah tulisannya dan garis bawah, yaitu kata mempersembahkan tubuh. Ya, ini tidak dimaknai bahwa mempersembahkan tubuh itu berarti tubuh kita, lalu kemudian kita berikan, kita masukkan ke kotak persembahan. Tidak ya anak-anak, itu terlalu konyol. Ya, mempersembahkan tubuh berarti kita memberikan, mengabdikan semua pikiran, perkataan, perbuatan atau tindakan kita sesuai dengan keinginan Tuhan. Keseluruhan diri kita, ya, tubuh jasmani, pikiran maupun rohani kita berikan dan kita abdikan kepada Tuhan demi kehendak Tuhan bagi dunia ini. Nah, ada beberapa tindakan nyata mempersembahkan tubuh, yaitu yang pertama kita menggunakan otak kita untuk berpikir positif dan merencanakan hal-hal yang baik. Ya, jangan sampai kita memakai otak atau pikiran kita, akal budi kita untuk melakukan hal-hal yang jahat, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Setiap kita yang memiliki talenta, kelebihan, ya, harus diwujudkan untuk hal-hal yang baik. Nah, yang selanjutnya, tindakan nyata mempersembahkan tubuh bisa kita lakukan dengan berkata-kata yang benar, kata-kata yang baik, dan kata-kata yang sopan. Misalnya, senantiasa berkata jujur, ya senantiasa menghibur, menyemangati, ya mendorong orang untuk ayo semangat, ya, yang membawa dampak positif, bukan malah menjatuhkan atau membuli orang di sekitar kita. Itu tidak baik, tidak sesuai dengan yang namanya ibadah sejati. Ibadah sejati berarti kita menghibur dan menyemangati orang-orang di sekitar kita untuk bangkit, untuk melakukan yang terbaik. Nah, yang selanjutnya, kita dapat mempersembahkan tubuh melalui tangan dan kaki yang digunakan untuk menolong orang lain, melayani yang lemah. Jangan malas untuk menggunakan tangan kita, kaki kita untuk menolong orang lain. Karena itulah persembahan yang terbaik sebagai ibadah yang sejati kita kepada Tuhan. Nah, yang selanjutnya, ibadah sejati mempersembahkan tubuh dapat kita lakukan dengan menghormati orang tua,
patuh dan taat kepada perintah orang tua, rajin belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Mari kita mengingat pesan Tuhan Yesus di dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pesan Tuhan Yesus ini mengingatkan kepada kita bahwa yang terutama di dalam hidup kita sebagai ibadah kita yang sejati, yaitu melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Yaitu kehendak Bapa supaya kita saling mengasihi. Nah, itulah yang harus kita wujudkan, kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah, setelah kita belajar bersama tentang ibadah yang sejati, mari bersama-sama kita memulai wujudkan ibadah kita, bukan hanya ibadah secara ritual di gereja, tetapi melalui sikap hidup kita sehari-hari ketika kita mempersembahkan hidup kita untuk menolong, untuk melayani sesama yang ada di sekitar kita. Demikian pembelajaran hari ini. Tetap semangat untuk anak-anak, sekalipun harus belajar di rumah. Jangan lupa senantiasa menjaga kesehatan. Tuhan memberkati kita sekalian.